Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama kita, yaitu dalam podcast mengenai manajemen lembaga pendidikan Islam. Jadi mohon izin sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya sendiri Muhammad Hadiasa. Kemudian juga saya mengundang rekan saya, yaitu saudara Muhammad Fadilah. Jadi di sini kami akan berbincang-bincang tentang bagaimana lembaga pendidikan Islam itu dapat memanage terkait pengelolaan dana yang dimiliki oleh lembaga itu sendiri. Bagaimana pengelolaannya, kemudian juga bagaimana prosedurnya dan bagaimana pengaplikasian daripada sistem yang telah disepakati oleh lembaga. Baik, mungkin kita akan mulai ya Kang Fadil. Sebelumnya kalian juga harus mengetahui bahwa lembaga pendidikan Islam itu harus memiliki manajemen pengelolaan dana yang baik, karena hal tersebut yang menentukan sejauh mana, kemudian juga ke arah mana sistem dan juga tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga tersebut. Banyak di lingkup Indonesia suatu lembaga yang memang dianggap kira cocok dalam memanage pengelolaan dananya, sehingga tujuan-tujuan mereka terhambat kemudian tidak tercapai sebagaimana yang telah disepakati oleh dalam perencanaan. Maka dalam podcast kali ini kita akan membahas bagaimana lembaga pendidikan Islam bisa mengelola dana secara transparan, kemudian juga amanah, serta sesuai pengalokasiannya dalam setiap program-program yang dijalankan. Oke, Kang Fadil, kita akan mulai dari sekarang. Baik, yang pertama mungkin kita harus tahu dulu ya, apa sih yang dinamakan dengan manajemen lembaga, yang dinamakan dengan pengelolaan dana yang terdapat dalam suatu lembaga. Oke, sebelumnya tadi Kang Hadiasa berbicara bagaimana itu manajemen dalam pengelolaan dana. Ini adalah hal yang sangat penting, bahkan harus dalam setiap organisasi. Manajemen keuangan itu harus, karena keuangan adalah senjata paling mematikan. Mematikan. Uang itu adalah sumber tenaga untuk terus bermaju, untuk terus berkembang. Jadi jika diistilahkan ketika suatu organisasi keuangannya mati, maka organisasi itu akan hancur juga. Jadi manajemen pengelolaannya barometer juga buat kedepannya. Semakin bagus manajemen keuangan, pasti kondisi organisasi itu kedepannya pasti akan semakin bagus. Nah, untuk manajemen keuangan sendiri, bahwasanya hal ini memang baru lah dalam dunia modern itu. Adanya ilmu akuntansi, adanya ilmu pencatatan keuangan. Mungkin dalam ilmu modern itu baru terkenal, tapi dalam ilmu tradisional zaman dahulu hal tersebut memang sudah ada dilakukan. Namun memang hanya penyebutan namanya saja yang berbeda. Jadi ilmu dalam pencatatan pengelolaan dana ini termasuk baru ya Bang Fadil, sehingga ya banyak yang belum menguasai lah terhadap ilmu ini. Mungkin itu ya, jadi pengelolaan yang baik jadi barometer kemajuan dari suatu lembaga. Berarti sangat sentral. Nah, kemudian bagaimana ini Kang Fadil cara lembaga mengidentifikasi prioritas program pendidikan yang harus didanai terlebih dahulu? Kita kan berada di pesantren ya Kang Fadil, di pesantren Sukamanah, mengidentifikasi prioritas program pendidikan yang harus didanai terlebih dahulu itu seperti apa gitu? Apa aja?
karena Hmm. kita itu berada dalam organisasi pendidikan, Ya, maka hal yang paling diprioritaskan itu tidak lain adalah sebuah pendidikan. pendidikannya, Misalkan ketika dalam sebuah pesantren itu adalah sistem pengajian, pengajian. nah maka anggaran itu harus besar dialokasikan ke arah sana, Hmm. karena tujuan organisasi itu kan awal lagi bahwa itu organisasi pendidikan. Hmm. Misalkan ada organisasi sepak bola, maka ya harus dialokasikan secara paling besar ke arah sepak bola lagi. Jadi program kegiatan pendidikan yang perlu diprioritaskan yang paling Karena ketika program pendidikan itu kurang anggaran lah istilahnya, atau tidak diprioritaskan, takutnya gitu ya, takutnya yang tadinya disebut organisasi pendidikan justru akan beralih kepada organisasi yang lain, takutnya seperti itu. ditakutkan, ya, dikhawatirkan. Jadi yang diprioritaskan karena lembaganya pendidikan, justru program pendidikan yang harus jadi fokus utama. Program pendidikan. Ya. Di pesantren kita, Bang Fadil, program pendidikan yang jadi prioritas untuk didanai itu seperti apa aja program? Mungkin saya bisa ambil contoh sedikit ketika adanya evaluasi pesantren. Evaluasi pesantren. Nah itu maka dari pihak pesantren itu pastilah setiap tahun, setiap semester itu pasti mengalokasikan dana kepada pihak pendidikan tersebut, baik kepada panitia evaluasinya atau kepada ketua bidang pendidikannya gitu. Jadi pasti dialokasikan ke sana dan jumlahnya mungkin itu lumayan besar lah. Lumayan besar ya. Untuk menyukseskan program tersebut. Jadi benar-benar paten ya. Ya, baik untuk selain daripada program evaluasi, mungkin ada yang lain padahal yang diprioritaskan dalam bidang pendidikan ya. Seperti apa? Rapat juga ada pengalokasian dana untuk acara pendidikan. Untuk hal lain itu sebenarnya banyak ya, banyak. Namun hal yang paling mendekati lah pada prioritas itu mungkin adalah uang untuk konsumsi atau uang untuk demi keberlanjutan acara tersebut. Termasuk juga ada haflah mahadiah di kita ya. Haflah mahadiah perayaan pesantren. Itu juga salah satu program pendidikan, juga bekerja sama kolaborasi dengan kesenian dan sebagainya, olahraga. Nah, di sana pengelolaan dana dari pihak keuangan gitu ya, memberikan distribusi pengalokasian dana yang besar-besaran gitu untuk menyukseskan acara tersebut. Mulai dari perlengkapan, kemudian juga ada konsumsi, kebutuhan ya, panggung dan sebagainya, kemudian juga dekorasi itu banyak ya yang dikeluarkan dari. Dan tidak hanya harus program pendidikan saja yang wajib mendapatkan alokasi dana. Iya. Termasuk kegiatan-kegiatan yang dianggap kecil tapi itu berefek besar lah pada lingkungan sekitar, kepada kebaikan. Termasuk kemarin ya kita baru melaksanakan kurban. Ya, kurban, kemudian juga yang lainnya seperti baksos mungkin, kemudian juga yang lainnya kegiatan olahraga, kesenian dan sebagainya itu kita alokasikan. Jadi cara lembaganya itu mengidentifikasi prioritasnya, tentunya pendidikan terlebih dahulu yang memprioritaskan, kemudian tanpa mengesampingkan yang lain ya, yang lain kesenian, olahraga, kemudian juga sosial dan sebagainya, sama itu juga kita fokuskan. Kemudian ini penyusunan anggaran mungkin Kang Fadil perlu for your information, mungkin di pesantren kita ini ada lembaga pengelola keuangan ya Kang Fadil, yang dinamakan dengan Badan Keuangan sekarang ya. Badan Keuangan Pesantren Sukamana ini mempunyai anggota-anggota yang kompeten. Di antaranya itu ada Kang Fadil itu sendiri ya. Ini salah satu anggota dari bidang keuangan yang memang tugasnya itu ya. Termasuk di kita juga itu ada yang namanya program santri ya, mengambil uang itu langsung dari kartu
dari kartu dan aplikasi. Ini salah satu pemanfaatan media digital untuk saat ini tanpa menggunakan rekening atau bank yang lain. Ya. Mungkin yang lanjut, mungkin selanjutnya bagaimana sih dari bidang keuangan ini menyusun anggaran yang melibatkan partisipasi dari seluruh kepentingan yang ada. Penyusunan anggarannya seperti apa ini? Mungkin bisa disebutkan secara umum ya, ketika kita membuat suatu susunan anggaran, maka kita balik lagi kepada hal yang prioritas tadi gitu. Pada hal yang prioritas seperti pendidikan. Namun ketika kita mengalokasikan dana, itu ada beberapa hal yang memang penting lah, bisa dianggap itu lebih penting dari anggaran kependidikan itu sendiri. Seperti kepada anggaran listrik, dan anggaran untuk air ya. Itu kan merupakan kebutuhan yang wajib lah untuk setiap orang. Maka itu pun anggarannya pasti lah dianggarkan lebih besar. Mungkin itu dirapatkan terlebih dahulu ya. Jadi pelaksanaan rapat dulu, kumpulan antara orang-orang yang berkompeten, kemudian juga bersama dengan bidang keuangan seluruhnya yang bersangkut paut lah dengan program-program yang akan dijalankan, membahas tentang bagaimana program tersebut dijalankan dan pengalokasian dananya seperti apa dan berapa. Jadi sampai tuntas itu biasanya dalam jangka 1 semester atau 1 tahun Pak? Biasanya 1 tahun. 1 tahun. Tapi ada juga 1 semester ya. Yang 1 semester itu ada. Nah, untuk dana ini Kang Fadil dapat dari mana ini kita dana yang dihasilkan? Sebetulnya untuk dana itu seperti kebutuhan listrik, kebutuhan air itu adalah dana yang dihasilkan dari uang iuran santri atau disebut SPP ya. Jadi ketika santri membayar SPP itu pun timbal baliknya kepada mereka sendiri. Jadi tidak bernilai negatif lah ya di kalangan media-media luar seperti itu. Jadi pihak pesantren tidak sedikit pun membuat bisnis lah istilahnya secara benar. Tidak membuat bisnis kepada santri. Tapi emang benar kita itu cuma untuk mengalokasikan dana dan distribusikan. Nah, jadi saling simbiosis mutualisme mungkin Kang Fadil, karena mereka juga kan berdiam di asrama, hidup di asrama. Kemudian kebutuhan air dan listrik itu tentu mungkin sangat dibutuhkan. Jadi mungkin mereka perlu lah membayar dengan ya seharga segitu ya. Itu 50.000 nggak besar ya. 50.000 nggak besar, kembali juga kepada mereka tanpa iuran-iuran yang lain lagi, karena memang semua dana itu dihasilkan dari usaha pesantren yang lain ya, seperti adanya koperasi, kemudian juga apa lagi adanya balong-balong lah. Ya, ada kalau Indonesianya empang gitu ya, empang jadi dijadikan modal terus tambah di kalangan para santri. Nah, baik Kang Fadil, iya untuk selanjutnya mungkin adakah prinsip-prinsip yang harus digunakan oleh bidang keuangan dalam mengelola keuangan yang telah dipertanggungjawabkan bagi mereka? Ada prinsip-prinsip apa aja Kang Fadil? Mungkin kalau prinsip-prinsip yang digunakan oleh anggota keuangan saya tidak mengetahui keseluruhan. Tapi untuk prinsip yang saya terapkan kepada diri saya sendiri itu sebenarnya cukup simpel lah. Ya, simpel. Prinsip-prinsipnya itu tetap yang pertama itu harus amanah, harus jujur. Amanah itu kunci dari segala hal kegiatan lah. Jadi amanah terpercaya, sudah dipercaya kita pun mempercayakan lah kepercayaan tersebut digunakan semaksimal mungkin. Yang kedua Bang Fadil, mungkin prinsip yang wajib itu adalah prinsip dalam diri saya, jangan pernah membebankan sesuatu yang terlalu berat lah kepada orang yang memang tidak mampu menampungnya, tidak berkompeten ya. Jadi sesuai tupoksi mungkin objektif. Ya. Yang ketiga apa dia mungkin prinsip dari saya ya sebenarnya banyak untuk diri saya pribadi. Mungkin yang ketiga atau yang terakhir bicara di sini
bahwasanya ketika kita memegang uang itu Iya. jangan pernah menyepelekan uang, baik itu uang kita sendiri ataupun uang orang lain, sehingga efek yang timbul dari tubuh kita itu akan menjaga dengan sepenuh hati tanpa ada meremehkan walaupun itu memang sedikit. Jadi konsisten ya, konsisten lah terhadap apa yang telah ditugaskan ya, tanggung jawab dan konsisten. Itu pribadi Kang Fadil sendiri ya. Kemudian prinsip keuangan mungkin secara gambaran saya pernah membaca Kang Fadil ada yang namanya prinsip transparan, kemudian juga prinsip amanah yang tadi hampir sama, dan juga ada prinsip yang namanya penyaluran dananya. Jadi terkait hal tersebut pandangan Kang Fadil sendiri, transparansi ini bagaimana nih transparansi? Ini mungkin hal yang paling penting lah ya dalam suatu organisasi itu. Yang paling penting juga adalah sebuah transparansi ya. Contoh ketika suatu lembaga itu tertutup lah atas laporan keuangannya gitu, sehingga ketika adanya suatu permasalahan gitu, maka pihak-pihak yang tidak mengetahui akan kambing hitamkan Ya, pihak keuangan tersebut. betul. Sedangkan jika kita transparan gitu, transparan dalam tanda kutip transparan kepada pihak yang memang pantas mengetahuinya lah. Ya. Tidak semuanya harus tahu. Itu ketika memang ada sebuah masalah yang terjadi, maka sikap yang jujur itu akan memberikan dukungan. Ada masalah seperti ini. Ya. Masalah seperti ini. Jadi transparan itu dibukakan ya, segala penyaluran dana itu seperti apa secara final gitu, secara finalnya seperti apa kepada mereka yang memang perlu mengetahuinya, meskipun itu bahasa dapur ya, dapurnya itu. Kemudian amanah ya, ini pasti amanah. Berkata tentang amanah mungkin yang tadi dijelaskan ya, bekerja dengan konsisten sesuai tupoksi dan juga dapat dipercaya dan mempercayai juga orang lain. Amanah Sudah cukup lah. Terakhir itu ada yang namanya penyalurannya maksudnya dikemanakan itu si dananya itu kan tentu harus sesuai gitu ya, objektif lah, penyalurannya objektif. Menurut Kang Fadil sendiri? Nah, untuk penyaluran seperti tadi tidak ada yang jauh lah, jadi tetap kita bisa menyalurkan dana kepada pihak yang memang paling wajib gitu ya mendapatkan. Kemudian turun-turun seperti irama tangga lah, itu seperti irama tangga ke organisasi yang memang tidak terlalu wajib gitu. Di analogi irama tangga. Oke. Jadi gitu guys ya. Ternyata memang di lembaga pendidikan Islam itu lumayan pelik ini terkait pengelolaan dana ini. Kita yang bahas aja pelik, terutama orang yang kerjakannya mungkin. Baik. Mungkin dari pembahasan tadi lah ya, secara singkat mungkin bersama Kang Fadil ini kita dapat memperoleh ilmu-ilmu, dan mungkin juga saya harap para penonton tidak merasa puas ya dalam mempelajarinya, harus dicari, dipahami dan sebagainya secara singkat saja. Mungkin bagi Kang Fadil sendiri ada kata-kata mutiara mungkin dalam melaksanakan tugas atau sebagainya? Mungkin kalau dari diri saya sendiri, prinsip dalam hidup itu harus terus belajar. Jadi manusia itu jika diibaratkan itu seperti hewan, seperti hewan ketika membutuhkan makan. Ketika hewan tidak makan maka itu akan mati. Nah, kalau manusia itu ketika tidak belajar, itu yang akan mati. Jadi setiap hari harus ada perkembangan diri, setiap saat harus ada perkembangan diri, harus belajar hal baru lah. Jangan terlalu fanatik terhadap ilmu-ilmu yang sudah diketahui. Yang penting dipelajari aja semuanya, karena ilmu pasti bermanfaat dan bermanfaat. Ya itu guys, catat
kata-kata pentingnya selalu hidup dan selalu belajar, selalu hidup. Oke guys, mungkin sekian. Maka yang dapat kita simpulkan bahwa manajemen lembaga pendidikan Islam dalam mengelola keuangan itu berdasarkan asas atau prinsip transparansi, amanah, dan juga objektif, disertai dengan proses yang baku dan juga sesuai dengan perencanaan sehingga dapat mencapai tujuan yang telah disepakati oleh lembaga tersebut. Ya, ini adalah salah satu tugas kuliah saya dari manajemen sekolah berbasis pesantren modern ya, yang gurui atau dosen Ibu Evi Nur Saidah. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih Kang Fadil atas berbagai ilmunya. Saya Muhammad Adiasa pamit undur diri dan juga bersama Muhammad Fadila pamit undur diri. Ya, terima kasih kami dari sahabat dua yang saling mensupport satu sama lain. Izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys. Nah.